Adik, selamat datang di ibadah Minggu pagi 15 November 2020. Semoga adik-adik di minggu hari ini sehat selalu dan ceria ya untuk mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti. boleh sambil dikirim ya gerakannya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau masih bisa memberkati ibadah komisi anak ini. Kiranya Kau memimpin kami dari awal hingga akhir, dan apa yang diajarkan oleh kakak pembina bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kasih Engkau dengan kata Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi
dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Gison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita ya adik-adik. Mbak Ruth akan bercerita tentang dua orang yang akrab sekali, yang berteman akrab. Mereka adalah Deborah dan Barak. Deborah itu perempuan dan Barak itu laki-laki. Mereka saling bekerja sama loh adik-adik. Jadi begini ceritanya. Saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Kalau bangsa Indonesia dulu dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan waktu itu rajanya adalah bernama Yabin. Dan panglima perangnya bernama Sisera. Mereka menjajah bangsa Israel dengan sangat kejam adik-adik. Bangsa Israel dijadikan budak. Kasihan sekali dan mereka sangat menderita. Lalu bangsa Israel berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari penjajahan. Lalu Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Dan pada suatu hari Tuhan mengutus seorang perempuan yang bernama Deborah. Nah, Deborah itu siapa ya? Deborah itu adalah seorang hakim dan seorang nabiah. Kira-kira hakim itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Hakim itu apa? Hakim itu adalah orang yang memutuskan
perkara atau suatu masalah. Ya, jadi kalau ada orang yang diadili, lalu ada seorang hakim yang memutuskan orang itu bersalah atau tidak. Itu pekerjaannya Deborah. Dan Deborah juga adalah seorang nabiah. Nabiah itu apa ya? Nabiah itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau laki-laki disebut nabi, dan kalau perempuan disebut nabiah. Nah, Tuhan juga mengutus Barak. Siapakah Barak itu? Nah, Barak itu adalah seorang panglima perang bangsa Israel. Kalau panglima perang itu biasanya dia membawa pedang dan membawa tameng. Waktu itu seorang panglima perang juga biasanya naik kuda. Dan mereka membela bangsanya supaya bangsanya lepas dari penjajahan. Tetapi saat itu Barak ragu-ragu adik-adik untuk melawan bangsa Kanaan. Dia takut. Tetapi Deborah, karena dia merasa seorang sahabat dari Barak, Deborah memberikan semangat. Deborah mendukung Barak supaya Barak dapat melawan bangsa Kanaan. Deborah berkata pada Barak, "Barak, ayo semangat. Nanti aku akan mendukungmu dan aku akan membantumu di medan perang." Wah, ya Deborah dengan beraninya mendukung Barak. Akhirnya Barak yang tadinya ragu-ragu adik-adik, Barak menjadi berani karena dukungan sahabatnya, yaitu Deborah. Lalu akhirnya menang gak mereka? Iya, akhirnya Deborah dan Barak dibantu oleh pasukan perang Israel, ya para prajuritnya Israel. Akhirnya bangsa Israel dapat memenangkan perang itu. Dan bangsa Israel dapat lepas dari penjajahan bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, itu adalah contoh pertemanan yang sangat baik. Saling mendukung dan saling memberikan semangat, juga saling membantu. Tapi membantunya bukan membantu dalam hal yang negatif ya, bukan membantu dalam hal yang jelek. Misalnya membantu kasih contekan, nah nggak boleh itu. Membantunya harus dalam hal yang baik, memberi dukungan, memberi semangat, dan membantu untuk memecahkan berbagai masalah. Itulah pertemanan yang baik. Tidak memandang laki-laki atau perempuan. Ya, karena Tuhan juga tidak pernah memandang kita. Tuhan selalu memberkati mau laki-laki atau perempuan. Mau pekerjaannya lain. Deborah dan Barak pekerjaannya lain. Deborah hakim dan Barak adalah panglima perang. Tapi mereka bersahabat dan saling mendukung. Nah, begitu juga kita. Kita selalu harus mendukung teman-teman kita. Tidak memandang apakah itu laki-laki atau perempuan. Tidak memandang dia orang apa. Mau orang Jawa, mau orang Ambon, atau orang Batak, atau apapun sukunya, dari manapun negaranya, kalau kita bersahabat,
Kita harus saling mendukung, harus saling beri semangat, dan saling membantu. Ya, begitu saja cerita Mbak Ruth pada pagi hari ini. Jangan lupa saling membantu, saling memberi semangat. Jangan pilih-pilih teman. Selamat pagi dan salam sehat. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu online ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. Bisa ditiru ya gerakannya adik-adik. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit more. Nah, adik-adik, demikian ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita damai sukacita. Amin, teman-teman.